7 fakta dinasti Umayyah, pemerintahan monarki pertama dalam Islam. Di fakta pertama ini dijelaskan terbentuknya dinasti Umayyah. Yang pertama itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di tahun 632 Masehi, Abu Bakar dan para sahabat Nabi yang lain mengambil gelar khalifah dan membentuk dasar khalifah. Nah, Abu Bakar adalah menjadi khalifah pertama yang digantikan oleh khalifah Utsman, Ali dan Umar, atau khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, dijelaskan pada laman World History, pada masa kepemimpinan Ali inilah terjadi perang saudara muslim pertama antara tahun 656 sampai 661 Masehi. Kala itu putra dari Abu Sufyan yaitu Muawiyah yang saat itu menjadi gelar atau memiliki gelar gubernur Suriah mendapatkan kemenangan melawan Ali. Setelah itu Muawiyah mengukuhkan dirinya sebagai khalifah pertama Umayyah. Momen inilah menandai berakhirnya Khalifah Rasyidun dan berdirinya dinasti Umayyah. Dijelaskan dalam ensiklopedia, sejak awal berdirinya kerajaan Islam, para pemimpin yang diberi gelar khalifah memiliki otoritas, memiliki politik dan militer tertinggi, serta tanggung jawab untuk pelestarian komunitas agama. Begitu pula dengan dinasti Umayyah yang masih menerapkan sistem kekhalifahan. Namun dinasti Umayyah menjadi sistem pemerintahan monarki pertama dalam Islam, yang mana pemimpinnya ditetapkan berdasarkan garis keturunan. Dalam hal administrasi sendiri, dinasti Umayyah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi sejak tahun 690-an Masehi dan seterusnya. Ketika menerima tamu, mereka menyambut dengan upacara rumit di istana dan aula. Dalam laman World Atlas, dinasti Umayyah mencapai kejayaan saat dipimpin oleh Abdul Al-Malik yang memerintah dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Selama memimpin, dia berhasil menyatukan kembali khilafah menjadi bahasa Arab sebagai bahasa resmi seluruh wilayah Islam dan menetapkan mata uang resmi. Abdul Al-Malik yang juga menugaskan beberapa pembangunan yang kemudian menjadi keajaiban arsitektur terbesar Islam seperti Dome of the Rock. Abdul Al-Malik juga memerintahkan dibangunnya jalan, kanal, dan bendungan. Stabilitas pemerintahan Abdul Al-Malik memungkinkan perdagangan berkembang dan memungkinkan orang untuk bergerak bebas di seluruh wilayah Islam. Wilayah kekuasaan juga dengan cepat meluas ke barat hingga Spanyol, dari timur hingga India, memungkinkan Islam dan bahasa Arab menyebar ke wilayah yang luas. Dijelaskan dalam laman ensiklopedia, sebelum meninggal Muawiyah telah menugaskan putranya yaitu Yazid untuk menggantikan posisi sebagai pemimpin dinasti Umayyah. Namun kala itu orang Arab tidak terbiasa dengan sistem kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Akhirnya Husain bin Ali dan para pengikutnya bergerak menentang kekuatan Umayyah. Namun pada Oktober tahun 680-an, Husain tewas dalam pertempuran melawan pasukan Umayyah. Husain menjadi salah satu peristiwa penting selama pemerintahan dinasti Umayyah. Yazid maupun putra dan penerusnya Muawiyah II bin Yazid tidak bertahan lama sebagai khalifah Umayyah. Yazid tewas mendadak sementara Muawiyah II turun tahta sebelum kematiannya. Tak lama kemudian muncul cabang baru dinasti Umayyah, yaitu cabang Marwanid yang muncul pada 684 Masehi dengan khalifah pertama adalah Marwah bin Al-Hakam. Jadi meskipun usia yang tergolong singkat, tetapi dinasti Umayyah telah memberikan banyak pengaruh, utama dalam penyebaran bahasa Arab. Dilansir dari laman Britannica, perluasan kerajaan Umayyah dan program Arabisasi bertanggung jawab dalam penyebaran agama Islam dan bahasa Arab di wilayah yang luas.
Periode Umayyah juga merupakan masa di mana arsitektur Islam mengalami perkembangan pesat. Dome of the Rock adalah salah satu arsitektur peninggalan dinasti Umayyah yang terus terkenal sampai saat ini. Menurut laman Britannica, pemerintahan dinasti Umayyah mulai terpecah setelah kekaisaran menjadi terlalu luas. Pada tahun 717, Bani Umayyah mengalami kesulitan mempertahankan perbatasan dan mencegah pemberontakan. Terlebih lagi, kala itu situasi keuangan juga memburuk. Kondisi dinasti Umayyah yang memburuk ini dimanfaatkan oleh Abu al-Abbas al-Safah untuk melakukan pemberontakan. Kesuksesan Abu al-Abbas al-Safah dalam pemberontakan ini kemudian menandai berakhirnya periode dinasti Umayyah yang digantikan dengan kekhalifahan Abbasiyah dengan Abu al-Abbas al-Safah sebagai khalifah pertamanya Abbasiyah. Pada periode dinasti Umayyah, arsitektur Islam mengalami perkembangan pesat. Menurut laman Metropolitan Museum of Art, arsitektur dinasti Umayyah melanjutkan tradisi arsitektur lama sambil menggabungkan unsur agama. Dalam hal bangunan keagamaan, Bani Umayyah sering membangun monumen di situs yang memiliki makna sejarah atau simbolis, yaitu salah satu karyanya itu peninggalan dari dinasti Umayyah yaitu yang disebut tadi yaitu Dome of the Rock di Yerusalem adalah salah satu arsitektur besar Umayyah yang pertama diselesaikan selama masa Khalifah Abdul al-Malik dan masih terjaga sampai sekarang. Selain itu, MS Hatta, Qasr Amra, Anjar, Kirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr Timur dan Barat adalah beberapa bangunan lain yang merupakan peninggalan dinasti Umayyah. Meskipun kemunculannya menjadi kontroversi karena menjadi kerajaan Islam pertama kepemimpinan didasarkan adanya garis keturunan, tetapi dinasti Umayyah telah membuktikan ketangguhannya menjadi salah satu dinasti yang sangat berpengaruh. Semoga mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya dapatkan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.